Ternyata croissant ditemukan sebenarnya Halloween itu berasal dari. Hello everyone and welcome to Geo Careers. So. Jadi di video kali ini agak berbeda daripada video yang sebelumnya, karena video yang sebelumnya membahas satu negara, yaitu Bhutan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik dari setiap negara-negara di Eropa. So, kita akan bahas berurutan dari A sampai Z, fakta-fakta setiap negara di Eropa. Yang pertama ada negara Albania. Nah, fakta menarik tentang negara Albania, tidak berarti iya dan iya berarti tidak. Maksudnya gimana tuh? Menggelengkan kepala ke bawah atau ke atas berarti tidak, sedangkan menggelengkan kepala ke samping berarti iya. Nah, fakta yang kedua, setelah kamu potong rambut di Albania, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan tamparan di leher. Why? Tapi jangan khawatir, ini bukan masalah pribadi. Karena stylistnya kemungkinan besar akan mengucapkan satu kata, yaitu Meshendet, yang berarti kesehatan untuk Anda dan juga merupakan berkah. Selanjutnya, negara yang kedua yaitu Andorra. Fakta menarik, Andorra terkenal karena toko-tokonya yang menjual barang bebas pajak, yang membuatnya menjadi tujuan pembelanjaan yang populer, terutama di antara penduduk Spanyol dan juga Prancis yang ingin berburu barang-barang bebas pajak. Menarik. Selanjutnya ada fakta menarik tentang negara Austria. Ternyata croissant. Ternyata croissant ditemukan di Austria, bukan di Prancis. Lah, kok gitu? Faktanya, croissant ditemukan pertama kali di Austria pada tahun 1683 setelah pengepungan Wina oleh Ottoman. Awalnya disebut Kiperi. Roti tersebut kemudian populer di Prancis setelah Marie Antoinette membawanya ke sana pada abad ke-18. Negara selanjutnya yaitu fakta menarik tentang negara Belarus atau Belarusia. Dalam sejarahnya, Minsk, ibu kota Belarus, telah hancur sebanyak 18 kali akibat pengeboman besar-besaran selama Perang Dunia Kedua. Setiap kali hancur, kota Minsk dapat pulih dan bangun kembali dirinya sendiri menjadi kota yang lebih baik. Nah, ini bisa jadi motivasi buat kalian jika kalian sedang terjatuh. Ingatlah, kota Minsk telah bangkit setelah 18 kali hancur. Jadi, tetaplah semangat. Janganlah putus asa. Adios. Oke, fakta selanjutnya dari negara Belgia. Nah, ini juga memiliki fakta menarik, yaitu simbol nasional Belgia adalah anak laki-laki yang sedang kencing. Ya benar, simbol nasional Belgia adalah anak laki-laki yang sedang kencing, yang disebut Manneken-Pis dalam bahasa Belanda. Patung air mancur perunggu ini terletak di Brussel, Belgia, dan tingginya 55 cm. Nah, Manneken-Pis ini telah ada selama berabad-abad dan pertama kali disebutkan pada tahun 1451. Wow, lama juga ya. Nah, selanjutnya ada fakta menarik dari Bosnia dan Herzegovina. Negara Bosnia dan Herzegovina memiliki sistem kepemimpinan yang cukup unik. Menurut konstitusi Dayton yang ditetapkan pada tahun 1995 setelah Perang Bosnia, Bosnia dan Herzegovina memiliki 3 presiden. Ketiganya mewakili 3 kelompok etnis utama di negara ini, yaitu Bosnia, Kroasia, dan juga Serbia. Jadi, kesimpulannya, ketiga presiden tersebut adalah seorang Bosnia, Kroasia, dan juga orang Serbia. Selanjutnya fakta menarik dari negara Bulgaria. Bulgaria adalah salah satu negara di Eropa yang didirikan pada tahun 681 Masehi. Ya, Bulgaria memang salah satu negara tertua di Eropa dengan sejarah yang kaya dan mempesona. Negara ini telah eksis secara berkelanjutan sebagai negara bangsa selama lebih dari 1300 tahun. Fakta menarik selanjutnya datang dari negara Kroasia. Nah, ada nama 2 anak yang paling populer di Kroasia, yaitu Luka untuk laki-laki dan Mia untuk anak perempuan. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Luka Modric, Luka Jovic, dan Luka yang kurasakan. Selanjutnya, fakta menarik datang dari negara Siprus atau Cyprus. Setelah invasi Turki pada tahun 1974, Siprus terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Republik Siprus di selatan yang dihuni oleh mayoritas etnis Yunani dan wilayah utara yang dihuni oleh mayoritas etnis Turki. Negara ini mendapat julukan sebagai daratan cinta karena konon terdapat suatu cerita bahwa negara ini merupakan tempat lahirnya Aphrodite, yaitu Dewi Cinta Yunani. Oke, selanjutnya datang dari Republik Ceko atau Ceko. Praha atau ibu kota Ceko telah dikenal sebagai kota paling tampan di Eropa. Sejak abad ke-18.
Sebagai ibu kota kastil dunia, republik ini memiliki lebih dari 2000 kastil. Katedral Saint Petrus di Praha adalah rumah dari perhiasan mahkota Ceko dan tempat pemakaman raja-raja Ceko. Fakta menarik selanjutnya datang dari negara Denmark. Tahukah kamu bahwa teknologi Bluetooth berasal dari nama Raja Denmark? Pasti kalian nggak percaya. Nah, teknologi Bluetooth mendapatkan namanya dari Raja Denmark yang bernama Harald Bluetooth. Dinamakan demikian karena warna khas abu-abu atau biru dari giginya yang mati. Kok aneh ya? Sama seperti teknologi Bluetooth yang mempermudah penyatuan perangkat kita, Raja Denmark paling dikenang sebagai pemimpin yang menyatukan Denmark dan Norwegia pada tahun 1958. Alright, negara selanjutnya yaitu negara Estonia. Nah, fakta menarik dari Estonia adalah salah satu negara yang sangat digital. Pada tahun 2005, Estonia secara resmi menjadi negara pertama yang mengizinkan warganya untuk memilih bekerja secara daring. Wow, dari 2005 tuh udah mulai daring. Jadi tidak heran masyarakat Estonia secara konsisten disebut sebagai salah satu masyarakat paling maju secara digital di Eropa dan mungkin di dunia secara keseluruhan. Dan bahkan seluruh penjuru negeri ini memiliki wifi termasuk di hutan. Keren juga ya bisa main game di hutan. Meanwhile, Oke, fakta menarik selanjutnya datang dari negara Finlandia. Tahukah kamu bahwa Finlandia adalah negara dengan band heavy metal terbanyak di dunia per kapita? Wow. Finlandia memiliki band heavy metal per kapita paling banyak di dunia dengan total 54 band per 100.000 penduduk. Meanwhile, in our universe. Oke, selanjutnya negara Prancis. Fakta menarik dari Prancis adalah tujuan wisata paling populer di dunia. Prancis menyambut sekitar 89 juta pengunjung setiap tahunnya. Sedangkan Spanyol berada di posisi kedua dengan 82 juta pengunjung, sedangkan Amerika berada di posisi ketiga dengan 78 pengunjung. Siapa cita-citanya di sini ingin pergi ke Prancis? So, kita lanjut ke negara selanjutnya yaitu Jerman. Jerman secara resmi dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki kastil terbanyak di dunia dan juga masih berdiri hingga saat ini dengan lebih dari 20.000 kastil yang tersebar di seluruh negeri. Dan kamu juga dapat menemukan banyak benteng bersejarah yang layak dikunjungi di Jerman. Oke, bagianku udah selesai. So, it's time for you, Olaf. Take it away. Thanks, Jano. Halo everyone, Olaf is back. So, lanjut ke negara selanjutnya yaitu Yunani atau Greece. Nah, ibu kota Yunani dinamai berdasarkan nama seorang dewi, yaitu Dewi Athena. Nah, Athena sendiri adalah dewi kebijaksanaan dan peperangan dan juga pelindung kota Athena. Menurut mitologi Yunani, Athena dan Poseidon memperebutkan hak untuk memberi nama kota tersebut. Dan orang Yunani sendiri memilih Athena untuk menjadi pelindung Athena. Next, kita lanjut ke negara selanjutnya yaitu Hungary atau Hongaria. Hongaria adalah salah satu negara tertua di Eropa. Hongaria didirikan pada tahun 895 yang berarti lebih tua dari negara-negara lain seperti Prancis dan juga Jerman. Fakta menarik selanjutnya datang dari negara Islandia atau Iceland. Banyak orang Islandia yang masih percaya pada elf. Antara 30-40% penduduk Islandia percaya adanya elf. Cerita rakyat Islandia masih kaya dengan cerita-cerita tentang Huldufolk, yang berarti cerita orang-orang tersembunyi yang konon tinggal di dalam hutan. Siapa di sini yang percaya pada elf dan bercita-cita ingin menikah dengan elf? Tulis di komen. Oke, selanjutnya negara Irlandia. Tahukah kamu bahwa sebenarnya Halloween itu berasal dari Irlandia? Nah, festival musim gugur Halloween yang seram awalnya adalah perayaan di Irlandia. Tradisi ini berasal dari tradisi Celtic Samhain. Awalnya api unggun besar dinyalakan selama festival ini untuk mengusir roh-roh jahat. Selanjutnya negara Italia. Fakta menarik dari Italia adalah kota Roma sendiri berusia lebih dari 2000 tahun. Nah, kota Roma didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dan Kekaisaran Romawi lahir pada tahun 27 sebelum Masehi. Kekaisaran ini menguasai Eropa dan sebagian Afrika Utara hingga tahun 395 Masehi. Oke, selanjutnya negara Kosovo. Mungkin kalian sangat asing dengan negara ini. Ya, negara ini masih tergolong baru. Kalau nggak salah merdeka yang pada tahun 2008 dari Serbia. Nah, Kosovo sangat terbuka terhadap agama yang berbeda. Karena orang Kosovo menganut 3 agama yang berbeda yaitu Muslim, Katolik, dan juga Ortodoks. Ada kota-kota di Kosovo seperti Ferizaj di mana masjid dan gereja Ortodoks berada di halaman yang sama. Nah, negara selanjutnya yaitu Latvia. Ibu kota Latvia, Riga, adalah pusat Art Nouveau. Apa sih Art Nouveau?
Art Nouveau itu adalah salah satu cabang dari arsitektur. Yang menjadikannya istimewa adalah Art Nouveau adalah gaya seni dan desain interior dan arsitektur dari awal abad ke-19 yang menggabungkan garis-garis organik, motif bunga, dan juga tergantung lokasi motif yang mencerminkan budaya dan simbol lokal negara tersebut. Nah, negara selanjutnya akan kita bahas adalah Liechtenstein. Begitu nggak sih pronunciation-nya? Nah, Liechtenstein sendiri menjadi produsen gigi palsu terbesar di dunia yang menyumbang 20% penjualan di seluruh dunia. Padahal Liechtenstein adalah salah satu negara terkecil di benua Eropa atau bahkan di dunia. Nah, selanjutnya negara Lituania. Kalau secara umum mayoritas olahraga populer di negara Eropa adalah sepak bola, tapi di Lituania agak sedikit berbeda. Olahraga favoritnya adalah basketball atau bola basket. Lituania memiliki tradisi kuat dalam basket dan dianggap sebagai salah satu kekuatan utama dalam olahraga ini di tingkat internasional. Oke, negara yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah Luxembourg. Luxembourg sendiri memiliki 3 bahasa resmi. Karena posisinya di antara perpaduan negara dan budaya, Luxembourg memiliki 3 bahasa resmi yaitu Jerman, Prancis, dan juga Luxembourg. Dan fakta menarik lainnya dari Luxembourg, bendera Luxembourg hampir mirip dengan bendera Belanda, cuma warna birunya cenderung lebih terang. Nah, kita lanjut ke negara selanjutnya yaitu Makedonia Utara atau North Makedonia. Alfabet Cyrillic atau sistem penulisan yang digunakan di negara-negara Eurasia sebagai aksara nasional negara-negara berbahasa Slavia, Turki, Mongol, Ural, dan di Eropa Tenggara berasal dari Makedonia. Menarik. Oke, negara selanjutnya yaitu negara Malta. Nama Malta dipercaya berasal dari kata Yunani yang berarti madu. Kepercayaan yang umum diyakini bahwa orang Yunani kuno menganggap Malta semanis madu karena spesies lebahnya yang unik dan sebagai contoh produksi madu yang dihasilkannya. Tapi tahu nggak apa yang lebih manis daripada madu? Yaitu kamu. Oke, lanjut ke negara selanjutnya, yaitu Moldova. Moldova adalah negara paling jarang dikunjungi di Eropa. Hanya 11.000 wisatawan yang mengunjungi Moldova setiap tahun. Ya, hal ini mungkin karena lokasinya dan sedikitnya tempat wisata yang menarik. Oke, lanjut ke negara selanjutnya yang memiliki bendera yang hampir sama persis dengan bendera Indonesia, yaitu negara Monaco. 1 dari 3 orang yang tinggal di Monaco adalah jutawan. Ada 12.000 jutawan per kilometer persegi di Monaco dengan nilai 186.000 US dollar. Negara ini memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia, kedua setelah Luxembourg. So, bagianku sudah selesai. Cortez, it's time for you. Thanks, Olaf. So, kita akan membahas tentang negara selanjutnya, yaitu Montenegro. Fakta menarik dari Montenegro dinamakan berdasarkan nama gunung. Montenegro sendiri berarti gunung hitam dalam bahasa Italia Venesia, yang mengacu pada Gunung Lovken yang berdiri di ketinggian 5.738 kaki di negara tersebut. Fakta menarik selanjutnya datang dari negara Belanda. Orang tertinggi di dunia rata-rata tinggal di Belanda. Tinggi rata-rata pria Belanda adalah 183 cm, sedangkan tinggi wanita rata-rata 171 cm. Selanjutnya, negara Norwegia memiliki fakta yang menarik karena orang Norwegia membaca lebih banyak buku dibanding negara lain. Nah, setiap orang di Norwegia menghabiskan rata-rata $76 untuk membeli buku dalam setahun. Nah, negara ini sendiri menerbitkan lebih dari 2.000 buku setiap tahunnya. Wow. Selanjutnya, negara Polandia. Fakta menarik dari negara Polandia, ternyata vodka bukan berasal dari Rusia, tapi dari Polandia. Fakta tentang Polandia ini diperdebatkan dengan hangat oleh orang Rusia, namun diyakini bahwa vodka ditemukan di Polandia karena Polandia telah memproduksi minuman terkenal ini sejak abad pertengahan. So, selanjutnya ada negara dari Cristiano Ronaldo, yaitu Portugal. Nah, di Portugal terdapat satu toko buku tertua di dunia yang terletak di Lisbon. Terletak di Chiado, Livraria Bertan memegang rekor dunia Guinness untuk toko buku tertua di dunia yang masih beroperasi. Toko buku ini sendiri didirikan pada tahun 1732. Oke, lanjut negara selanjutnya yaitu Rumania. Nama Rumania berasal dari kata Latin Romanus, yang berarti warga Kekaisaran Romawi. Fakta menarik lainnya tentang Romania, bahasa Romania berusia 1.700 tahun dan berasal dari bahasa Latin, tetapi juga memiliki pengaruh dari Slavia. Selanjutnya, fakta menarik lainnya datang dari negara terbesar di dunia, yaitu negara Rusia. Rusia adalah rumah bagi jalur kereta api terpanjang di dunia. Nah, jalur kereta manakah itu?
Jalur kereta api Trans-Siberia adalah rel kereta api terpanjang di dunia dan membutuhkan sekitar waktu 1 minggu yang menempuh perjalanan sepanjang 9.200 km dan melintasi 8 zona waktu. Wow. So, negara selanjutnya adalah negara yang terkurung daratan di dalam negara Italia, yaitu negara San Marino. San Marino adalah negara terkecil ketiga di Eropa dan luasnya hanya 61 km persegi. Dan negara ini sepenuhnya terkurung oleh negara Italia. Fakta selanjutnya adalah negara Serbia. Serbia atau sering juga disebut sebagai negeri raspberry, karena Serbia adalah salah satu dari 3 produsen raspberry terbesar di dunia dengan hasil tahunan sebesar 60.000 hingga 80.000 ton raspberry per tahunnya, dengan lebih dari 95% produksinya diekspor ke luar negeri. Selanjutnya, negara Slovakia. Bratislava, ibu kota Slovakia, merupakan satu-satunya ibu kota di dunia yang berbatasan dengan 2 negara sekaligus, yaitu Austria dan juga Hongaria. Inilah salah satu ibu kota di dunia yang lokasinya juga tidak biasa. Selanjutnya, negara yang hampir mirip dengan Slovakia yaitu Slovenia. Negara ini adalah rumah bagi 8.000 gua, namun hanya 20 diantaranya yang dibuka untuk pengunjung. Karena sebagian besar gua di Slovenia tidak aman dan sulit untuk dijelajahi. Ya mungkin karena ukurannya kecil kan. So, selanjutnya datang dari negara Spanyol. Lagu kebangsaan Spanyol, Marcha Real, adalah salah satu dari 4 lagu kebangsaan di dunia yang tidak memiliki lirik. Dulu ada liriknya, tetapi tidak ada yang menggunakannya lagi hingga sekarang. Dan itu juga salah satu lagu kebangsaan tertua di dunia. Kalian tahu nggak 3 lagu lagi yang tidak ada liriknya? Silahkan tulis di komen. Selanjutnya, fakta menarik dari negara Swedia. Swedia terkenal dengan daur ulangnya. Negara Skandinavia ini mendaur ulang sekitar 99% limbah yang diproduksi secara lokal. Mereka bahkan mengimpor sampah dari negara lain seperti Norwegia untuk mendaur ulang. Daur ulang sampah di Swedia dikenal memiliki standar tertinggi di dunia. Oke, jika kalian pengen tahu lebih jauh tentang negara Swedia, kalian bisa nonton videoku yang ini. Oke, negara selanjutnya yaitu negara paling netral di dunia, yaitu negara Swiss. Nah, fakta menarik di negara Swiss yaitu mobil tidak diperbolehkan di beberapa desa. Salah satu faktor pentingnya adalah karena ada beberapa tempat yang tidak mengizinkan mobil. Tetapi sebagai gantinya, kamu bisa mengunjungi desa tersebut dengan kereta, bus, atau bahkan perahu untuk mencapai desa dan menikmati suasana tenang tanpa polusi. Oke, bagianku sudah selesai. It's time for you, Janu. Take it away. Thanks, Cortez. Terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat. So, lanjut ke negara Turki. Nama asli Istanbul adalah Bizantium. Nah, nama Bizantium berasal dari bahasa Yunani yang mengacu pada Bizas, pendiri kota tersebut. Pada tahun 324, namanya diubah menjadi Konstantinopel, dan kemudian pada tahun 1930 diubah menjadi Istanbul. Fakta unik selanjutnya datang dari negara Ukraina. Ukraina sering disebut sebagai keranjang roti Eropa. Mengapa demikian? Karena kondisi ideal di negara Ukraina cocok untuk menanam gandum dan merupakan produsen utama gandum dunia. Ukraina juga dikenal sebagai penghasil biji bunga matahari terbesar di dunia, dan di seluruh wilayah Ukraina juga terdapat banyak kebun bunga matahari. Oke, selanjutnya ada UK atau United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Nah, UK sendiri atau United Kingdom terdiri dari 4 negara, yaitu Inggris atau England, Wales, Skotlandia, dan juga Irlandia Utara atau Northern Ireland. Dengan hewan nasional Inggris adalah singa dan hewan nasional Skotlandia adalah unicorn. Ya, unicorn. Sedangkan hewan nasional Wales adalah naga, yang juga terlihat pada bendera nasional Wales. Namun, simbol dari Irlandia Utara adalah bunga rami, bukan hewan. Nah, fakta yang terakhir datang dari negara terkecil di dunia, yaitu negara Vatikan atau Kota Vatikan. Nah, Kota Vatikan tidak memiliki penjara. Kota Vatikan memungkinkan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki penjara. Mereka yang dihukum dan dijatuhi hukuman penjara akan menjalani hukuman penjara di Italia, bukan di Vatikan, sesuai dengan perjanjian Lateran. Nah, selanjutnya biaya pemenjaraannya ditanggung oleh pemerintah Vatikan, bukan pemerintah Italia dong. Inilah fakta unik dan fakta menarik tentang setiap negara-negara di Eropa. So, jika kalian ada saran tentang apa yang harus kita bahas, bisa langsung tulis di komen. Thanks for watching these videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. Adios.